Pak. Saya 2009 sudah melakukan lomba. Dulu saya pertama kali saya dapat burung rumahan yang cuma harganya berapa ya? 800.000 para kawan. Saya coba rawat seperti ala kadarnya dengan jangkrik ya. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Dian Purba. Salam jamtrok mania, kicau mania di seluruh Nusantara. Di pembahasan video ini, saya akan selalu mengupas tuntas buka-bukaan nyata saja. Jadi saya selalu melakukan survei-survei di lokasi-lokasi gantangan para kawan. Untuk itu, yang seperti saya ulas kali ini, waspada dengan burung yang kalian punya, yang mempunyai sifat karakter hiper para kawan. Untuk itu, kalian harus benar-benar amati cucak hijau kalian para kawan. Karena untuk karakter hiper itu dikatakan burung yang memang dia sudah mempunyai karakter sejak dini para kawan. Maka itu tidak bisa diubah dengan gaya yang dia miliki. Tapi waspadanya kita, settingan itu tidak usah terlalu tinggi para kawan. Karena untuk cucak hijau yang memang kalian punya itu hiper, kalau kalian setting tinggi ataupun main setut, itu bahaya para kawan. Pertama, itu efeknya pasti nanti mencelat para kawan. Ibaratnya mencelat itu gambyok. Kadang dia terlalu over emosi, hipernya terlalu nyolok, akhirnya dia ngering para kawan. Yang kedua, itu biasanya kalau kita salah pengondisian di lapangan ataupun salah meletakkan burung itu sudah jamtrok di bawah, akibatnya dia pasti loncat naik turun pangkringan, pasti dia nebok, dan yang kedua nanti pasti dia ngejar lawan sana sini para kawan. Coba kalian amati saja. Kalau dia nagen seperti di video ini, berarti dia pas dengan pengondisian lapangannya, dengan kalian mengamati ibaratnya meletakkan burung itu di situasi lapangan, biar gimana caranya tidak on dulu di bawah, berarti dia sudah tenang para kawan. Jadi ibaratnya itu, kalau yang burung karakter hiper itu ibaratnya dia sudah kebuang birahinya dulu di bawah para kawan. Jadi nanti akhirnya dia di atas tinggal tenangnya saja para kawan. Yang ketiga, itu faktor umur para kawan yang sudah saya ulas di video sebelumnya. Kalau burung hiper yang umurnya masih rata-rata di bawah 3 tahun ataupun di bawah 2 tahun, apalagi lepas trotol baru setahun, itu dia pasti banyak kurang stabilnya para kawan untuk menahan emosinya tersebut. Maka dari itu, kalau yang memang punya burung yang karakter hiper, coba kalian lakukan lombanya itu jangan keseringan para kawan. Untuk mengatasi dia stabilnya, jangan sering geber di bermain para kawan. Kalau bisa di rumah usahakan burung itu satu, karena untuk menstabilkan dia emosinya biar dia tidak gacor di rumah,
lebih baik satu para kawan. Soalnya kalau burung yang hiper, dia itu burung pasti mudah gampang on. Kalau di rumah ada burung ibaratnya 2, 3, pasti dia gacor terus para kawan. Karena dia sifat faktornya yang burung karakter hiper, itu sifat karakternya itu dia petarung. Misalnya kalau kalian punya lebih dari 2 atau lebih dari 1, misalnya 2 burung, 3 burung, itu usahakan beli burung karakter hiper itu yang sudah mapan umurnya Pak. Jadi dia sudah tenang. Ya sebenarnya sih tidak masalah untuk memelihara lebih dari 1, 2, 3 atau 4. Cuma penempatannya itu yang jangan sering lihat para kawan. Kalau cuma cukup mendengarkan, kalau burung yang karakternya hiper yang masih dia labil dalam emosinya ataupun dalam umurnya masih kurang mapan, pasti dia akan gacor terus. Misalnya dia saut-sautan terus seperti itu. Tapi biasanya itu kalau ada burung yang baru. Tapi kalau nanti sudah selang 1 minggu, 2 minggu, kan itu saling karakternya dia sudah memahami antara satu dengan yang lainnya, itu akhirnya sudah mapan. Sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau memang burung yang kalian mau lombakan itu ibaratnya ya setidaknya H-4 itu sudah diasingkan para kawan. Itu lebih baik. Bukannya saya tidak melarang, nggak harus saya mengecamkan harus pelihara burung cak ijo 1, itu enggak para kawan. Cuma alangkah baiknya untuk menetralisir dan untuk dalam arti mengkondisikannya burung itu biar fit, itu alangkah H-4-nya itu diasingkan para kawan. Kalau bisa tidak mendengar burung yang lain dulu. Sebenarnya untuk masalah-masalah yang sudah saya alami dengan burung saya sendiri, itu kalau kita campur saat kita mau lombakan, akhirnya banyak yang faktor-faktor gembos di lapangan, dia birahinya naik, dia emosinya naik, akhirnya nabrak-nabrak jeruji, kadang naik turun pangkringan. Nah itu salah satu faktor yang mengakibatkan kita lengah dalam meletakkan cucak ijo dalam satu rumah itu sebenarnya para kawan. Soalnya kalau dalam arti kita tidak memahami hal tersebut, ya yang dicari nanti malah burungnya rusak para kawan. Soalnya kalau untuk burung lomba memang kan kita harus menyiapkan yang benar-benar kondusif untuk dari kestabilannya birahinya cucak ijo tersebut, dari tingkat emosinya dia tersebut, itu kan harus kita amati dengan jeli para kawan. Jangan asal-asalan seperti itu. Untuk itu kalian memang harus benar-benar juga amati settingan jangkrik kalian para kawan. Kalau burung yang memang sudah karakter hiper, kalau dia dikasih jangkrik alam dengan kebanyakan takerannya kan sifatnya panas para kawan. Makanya dengan pemakaian jangkrik alam kita set serendah aja. Misalnya dalam arti jangkriknya cukup 1 saja, sampai maupun H-1 itu 1 terus, itu ada para kawan. Ada yang 2 pagi sore sampai H-1 ya 2 terus. Bahkan sampai hari H lomba dia juga settingan harian terus para kawan. Kalau kalian main setut dengan penambahan misalnya jangkriknya dilebihin, dengan ditambahkannya juga Hongkong yang berlebihan, kroto yang berlebihan, akhirnya dia nanti muncak para kawan. Akhirnya dia menjadi over birahi, dia terlalu over, jadi over emosi. Akhirnya kan tidak maksimal para kawan. Karena
sebisa mungkin burung hiper itu kita kuncinya di mandi saja para kawan. Kalau dia mandinya enak, biasanya burung hiper itu mandinya 1 hari bisa mau 2 kali. Kalau kita memang memaksakan dia mau pengen mandi, ya dia semaunya mandi terus para kawan. Itu biasanya untuk karakter hiper itu suka mandi para kawan. Kalau memang mandinya dia cuma nyimik-nyimik, susah mandi, ya itu ada problem di burung itu para kawan. Dia sedang nggak fit, nggak enak badannya. Kan kita bisa mengamati dari segi situ. Makanya banyak yang mau melombakan di hari H ataupun dia merawat di hariannya, itu kalau burung hiper itu pasti suka mandinya para kawan. Kecuali kalau burung-burung yang karakternya yang semi hiper, kadang ada yang nggak hiper, itu kan dia mandinya susah. Kadang kita sudah kasih cepuk nggak mau mandi, dicoba di karamba nggak mau mandi, di umbaran kasih minuman cepuk ataupun batok nggak mau mandi. Nah itu kan berarti masih tahap-tahap dalam arti pembentukan dulu para kawan, yang sudah saya bahas di video sebelumnya di pembentukan satu arah, yaitu jadi pemahaman pola rawatan yang satu arah dulu, nanti akhirnya terbentuk para kawan. Soalnya kalau dengan burung-burung yang berkarakter hiper itu kan juga saat kita di lokasi lomba maupun kita mau naik di gantangan, itu kan memang sangat benar-benar hati-hati dan nggak asal menggantang gitu. Biasanya pada naik duluan, kalau yang hiper itu ya agak nanti dulu, seperti itu para kawan. Kecuali kalau yang lambat panas itu gantung dulu saja kalau mau lomba. Nah, untuk pemahaman-pemahaman seperti ini bisa kalian terapkan, barangkali bisa berjodoh dengan cucak hijau yang kalian punya. Nanti kita sharing-sharing di komentar kalau kalian punya cucak hijau yang memang benar-benar karakter hiper tersebut para kawan. Maka dari itu harus selalu saya ingatkan, dan kesimpulannya untuk di cucak hijau yang karakter hiper, tidak usah set yang terlalu tinggi dulu para kawan. Kalau burung yang memang baru beli bahan prestasi atau belum pernah dilombakan para kawan. Kalau burung yang untuk menyetabilkan untuk karakter hiper, ya kalian kalau tidak dilombakan ya set rendah saja para kawan. Tidak usah set yang terlalu tinggi, nanti akibatnya dia panas, banyak bulu jatuh, itu yang eman para kawan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat para Jamtrok mania di seluruh Nusantara. Salam Kicau Mania Nusantara. Oh ya, sekali lagi jangan lupa subscribe dan jangan skip video ini. Selalu saya ingatkan biar tidak selalu gagal paham dalam menyimak video-video saya para kawan. Sukses selalu, sehat selalu. Semoga kalian murah rezeki, barokah, dan rawatlah cucak hijau kalian dengan sepenuh hati selalu para kawan.